grup-grup dan dia ngeliat si SG atau postingan di akun Forma Dikit gitu. Mungkin dari aku ditambahin ini kali ya, Instagram Forma Dikit. Kayak soalnya kan kemarin juga kan di share di Instagram Forma Dikit kan. Tuh. Dari kalian kalau mau nambahinnya ya apa-apa. Oke, izin masuk. Berarti ini yang bakal di-share-nya yang versi feeds-nya atau di story-nya doang? Tapi lebih baik di-posting juga sih, nanti kalian mungkin bisa masukin aja ke form yang biasanya di-share sama Medcraft untuk pengisian apa ya, locker gitu, pempromosian locker kalau nggak salah. Oke, makasih Teh. Oh iya Teh, aku mau nanya, kalau di IG FMH itu perlu nggak ya Teh? Apa di Forma Dikit aja? Izin masuk, mungkin boleh-boleh aja. Tapi biasanya kalau waktu tahun kemarin cuman kalau nggak salah ya di repost aja gitu, kalau nggak salah di itu pun cuman di story-nya aja, nggak di feeds-nya juga kalau tahun kemarin. Tapi kalau misal kalian mau nambahin juga gak apa-apa sih, jadi biar lebih tersebar luas banget. Tapi kalau misal di FMH itu rata-rata audiensnya lebih banyak umum sih, bukan mahasiswa penerima kita aja. Tapi dikembalikan lagi ke kesepakatan sama kalian aja sih, mau tetap dimasukin atau enggak. Nah ya, mungkin tambahan dari aku ya, menurut aku tuh lebih bagus di akun Forma Dikit aja ya, karena kan di akun Forma Dikit itu kan mostly kebanyakan yang follow itu anak-anak IPK kuliah Unsika kan. Sedangkan di grup FMH, di apa sih namanya, IG FMH itu kebanyakan masyarakat umum gitu. Jadi menurut aku di Forma Dikit aja, tetapi nanti kalian bisa repost gitu, kayak repost dari SG-nya lah atau apanya gitu. Cukup sih. Oke Teh, makasih.
lanjut ke bawah. Maaf. Nah, yang bagian aku tandain itu menurut kalian masuknya ke kelemahan atau ancaman. Karena menurut aku tuh itu ada dua gitu, membutuhkan proses yang tidak singkat dalam mengelola data IPK. Itu tuh berasal dari internal kalian, tapi disebabkannya oleh rendahnya respon mahasiswa KIP kuliah, yang itu berasal dari luar, yaitu masuk ancaman. Jadi menurut kalian itu lebih better masuk ke ancaman atau kelemahan? Izin jawab teh, sepertinya ke ancaman karena penyebab kita lama itu bukan karena kitanya nggak siap atau ada kendala lain, tapi itu gara-gara respon si mahasiswanya teh. Oke, berarti masuk ke ancaman. Cukup. Dari aku analisis SWOT cukup. Izin masuk dari aku juga cukup. Oke, makasih. Sekarang lanjut ke proker FMH ya. Oh iya, buat proker yang FMH juga udah aku tambahin jurnal juga yang kemarin sempat ditanyain sama Teh Amal atau Teh Awal kemarin. Teh Awal kayaknya. Amal. Jurnal. Oh, Teh Amal. Aku masih nggak bisa bedain. Yang sekret Teh Amal berarti ya? Iya, Teh Amal. Udah dimasukin ke jurnal yang Gajah Mada, Journal of Physiology, buat ngedukung data realitas di perguruan tinggi. Sebentar. Namun realitas dalam lingkup perguruan tinggi menunjukkan pemahaman mengenai kesehatan mental di kalangan mahasiswa masih belum merata. Berarti itu realitas tersebut tuh menunjukkannya tuh pada jurnal yang atas atau pada jurnal yang bawah? Jurnal yang bawah. Kalau jurnal yang atas itu dia kayak gitu. Kesehatan mental tuh bagus loh kalau lewat media sosial, jadi lebih ningkatin. Jadi literasi digital tuh bagus banget buat si edukasi kesehatan mental ini. Jadi kalau jurnal yang atas ini lebih ke metode penyebarannya gitu, menggunakan media sosial. Kalau jurnal yang bawah ini menunjukkan pemahamannya kesehatan mental kalau belum bagus. Oke, mau ke bawah dong. Ya karena kan sudah Bentar, Mak. berisi Kalian ini ya. sebelumnya nggak di ituin kan sama Sekup, maksudnya latar belakang sepanjang ini nggak masalah kan gitu? Enggak sih Teh, menurut aku kayak apa ya? Izin jawab. Iya. Waktu yang latar belakang Yuni juga itu dibuatnya bareng Sekum. Yang penting katanya 3 paragraf sama ada data-data primer sama data sekunder. Oke. Mau
tolong ke bawah lagi dong, tolong. Autocorrect yang diusulkan adalah Maaf teh, autokorek yang mana teh? diusulkan lah yang paragraf terakhir yang sebelum program ini dirancang atasnya, maka diusulkanlah. Nah, udah sih cukup dari aku terkait latar belakang. Dari aku juga cukup, soalnya ini udah ditambahin jurnal yang waktu itu di notis sama Rama kan ya, jadi menurut aku ini udah cukup. Oke, terima kasih. Ini kita lanjut ke tujuan program kerja. Mungkin di tujuan program kerja dari aku, kita kurang masukin ini nggak sih, kayak konten feed sama konten video. Di sini kan kegiatan edukasi ini seperti talk show, Permadikip, mental health, podcast kesehatan, dan konten Mondai Quotes. Nah, kita kan belum ini ya, masukin konten feed sama konten video itu. Atau mungkin konten Mondai Quotes kali ya, atau lebih enaknya gimana? Gimana ya, menurut aku ini masalah diksi sih. Sebenarnya bisa aja dimasukin, tapi diksinya itu harus diperhatiin banget gitu. Mungkin dari yang lain gitu yang ada saran terkait diksinya, coba mana yang lain. Aktifin dong, on-mic dong. Kangen aku loh denger suara kalian. Izin masuk, mungkin kata dan sebelum konten itu dihapus aja, terus diganti sama koma. Habis itu diganti sama konten feeds dan reels serta Mondai Quotes. Itu mungkin ya. Maaf teh, Amel. Bentar mau tanya, ini yang pemikiran. Iya, maaf teh, maksudnya teh boleh tolong diulang, maksudnya konten feeds tentang mental health atau gimana teh yang kata ujangan teteh? Izin masuk. Jadi kata dannya itu dihapus dulu. Nah, terus lanjut konten edukasi. Konten edukasi. Udah jangan pakai itu. Soalnya di atasnya udah deh. Konten feeds dan reels serta Mondai Quotes. Gitu mungkin kalau dari aku. Tapi kalau dari kalian ada yang lain boleh.
sih, kurang menurut aku. Karena kan itu di awalnya kan ada memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pentingnya kesehatan mental melalui kegiatan edukasi seperti talk show Permadikip Mental Health, podcast. Pokoknya yang kesehatan mentalnya apa sudah coba yang kesehatan mental setelah podcast. Ini coba-coba dulu ya. Talk show Permadikip Mental Health, podcast, konten feed dan reels, serta Monday Quotes. Nah, masuk gak? Jadi nggak ada pemborosan kata gitu. Saya boleh-boleh aku juga. Masuk lah guys. Yang lain mana nih? Aduh. Izin deh, berarti kalau yang di talk show-nya mental health-nya dihapus aja karena artinya sama ya kesehatan mental, atau karena ini talk show-nya emang ngebahas mental health gak usah dihapus deh? Kalau menurut aku nggak usah dihapus sih, karena kan namanya talk show Permadikip Mental Health ya. Oh ya, sama mau autocorrect juga buat penulisan kata mental health itu jadinya di italic apa enggak ya, soalnya tadi talk show juga tuh sebelumnya tadi di apa sih namanya, latar belakang itu aku lihat kayaknya nggak di italic deh. Jadi yang benar di italic atau enggak gitu. Di italic karena itu bahasa Inggris kan. Nah, tolong nanti ketika di expose ke sekum gitu ya, diperhatikan lagi tuh terkait italic, spasi, font, dan yang lainnya gitu. Biar penulisan kalian tuh rapi. Kayak Instagram, terus TikTok itu juga di italic atau enggak. Pokoknya disamain aja ya.